Kami bersyukur kepadamu Bapa buat segala kasih anugerah Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama menikmati persekutuan yang indah. Kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan kami, membawa berbagai pergumulan kami yang kami percaya Tuhan pasti akan jawab doa-doa kami seturut kehendak Tuhan. Kami boleh mendengarkan kesaksian yang menguatkan dan mendorong kami untuk terus melayani. Dan saat ini kami mau beri hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami sehingga firman Allah yang akan kami baca dan renungkan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami, memberkati kami semua, mendorong kami untuk terus melayani Tuhan dalam anugerah-Mu. Berfirman bagi kami Bapa, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus Allah Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam anugerah. Aduh, klop katanya, kalau enggak klop, kata Pak Pendeta Tun. Kami di Jakarta enggak, jarang-jarang dengar salam anugerah. Kalau di Sulut Gomau memang itu ciri khas di sini. Tapi bagus juga. Masing-masing harus punya ciri khas ya, supaya kita kenali diri kita. Kalau saya enggak punya ciri khas, tidak ada yang kenali saya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Ada 2 ayat firman Tuhan yang akan kita baca sesuai dengan tema yang saya buat di sini. GAA, Gereja Alkitab Anugerah, kuat dalam kasih karunia atau anugerah Allah dan bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja kita. Jadi bagaimana supaya gereja kita kuat, ini adalah visi GAA. Visi GAA sampai di tahun 2048 mungkin itu ya, karena ini dari tim yang menyusun visi 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan GAA harus menjadi seperti apa? Jadi di dalam visi GAA untuk 20 tahun ke depan, siapapun sinode yang akan berganti memimpin akan membawa GAA menjadi GAA yang kuat dan GAA kuat, bertumbuh dan besar di Indonesia sampai ke luar negeri untuk menjadi gereja yang visioner, yang misioner bagi kemuliaan Tuhan. Itu visi besar GAA. Nah, setiap tahun kami buat visi GAA di sinode untuk supaya selalu mengingatkan kepada jemaat, dan visi-visi ini harus sudah disampaikan tentunya dalam program-program kerja kami yang kami harapkan ini akan ditangkap oleh setiap wilayah, kemudian wilayah turunkan ke jemaat-jemaat yang ada di wilayah kerjanya, supaya sama-sama kita bergerak membuat GAA kuat, membuat GAA Bitung menjadi GAA yang kuat dalam kasih karunia Allah dan bertumbuh ke arah Kristus. Jadi pusat pertumbuhan kita arahnya bukan ke ketua sinode, ke majelis pengawas, ke siapa saja, kepada pendeta di jemaat ini, tetapi arah pertumbuhan jemaat itu ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Itu yang akan membawa kita bertumbuh. Kalau ke arah orang-orang, kita akan lihat, Bapak Ibu lihat saya pasti kecewa. Kalau sudah kecewa pasti nggak mau gereja, pasti ngambek, pasti macam-macam gitu. Tapi kalau kita tumbuh ke arah Kristus, kita kuat di dalam kasih karunia Allah, dan kita tumbuh ke arah Kristus, percayalah, maka gereja ini tidak akan sepi. Ada amin. Ya, nggak akan sepi gereja kita karena kita bertumbuh ke arah Kristus. Baik, saya akan mengajak kita membaca 2 ayat firman Tuhan sebagai tema kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan Efesus pasal 4 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku,
jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kalau terjemahan baru, jadilah kuat dalam anugerah dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia di terjemahan TB2 baru sekarang itu sudah diganti menjadi anugerah. Gereja persekutuan gereja sudah ada kata gereja di Alkitab gitu ya. Jadi dia ada beberapa yang berubah sesuai dengan teks yang dekat, walaupun ada banyak juga orang-orang teolog sekarang memprotes lagi karena ada banyak hal yang tidak sesuai dengan, kalau melihat parsingnya dari Yunaninya atau ke perjanjian lama ke Ibraninya ada yang agak ini, tetapi Lai tetap membuka diri untuk diskusi supaya memperlengkapi lagi Alkitab itu supaya dia dekat dengan teks-teks aslinya, supaya masyarakat lebih dapat memahami firman Tuhan itu dengan benar. Jadi sekali lagi di sini ayatnya yang kita baca dari 2 Timotius 2 ayat 1, Paulus memberikan dorongan semangat kepada Paulus untuk tetap jadi kepada Timotius untuk tetap jadi kuat. Kenapa? Jadi kuat dalam anugerah Allah atau dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena kalau kita baca di 2 Timotius ini, Paulus sudah menyampaikan dia punya waktu sudah dekat selesai, sudah mau mati ya. Dan Timotius sebagai orang muda merasa agak ciut karena dia tidak mampu menghadapi tantangan. Sebenarnya di sini Timotius pengen lari. Kalau kita baca pasal 2, pasal 3, pasal 4, Paulus kasih semangat bagi dia karena dia ingin kabur dari pelayanan. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan tantangan-tantangan yang besar dalam pelayanan. Ada orang-orang di dalam, ada orang-orang dari luar yang membuat dia, ya mentor saya, pemimpin saya, leader saya yang mementoring saya, dia akan mati, dibunuh. Pasal 4 kita lihat bagaimana Paulus menyampaikan, darahku sudah tercurah. Ya, sekarang aku akan siap mati, tetapi aku sudah mencapai garis akhir. Telah tersedia bagiku mahkota. Jadi, ya, bagaimana saudara mau dapat mahkota kalau nggak kuat? Ya kan? Bagaimana mau dapat mahkota kalau masih dalam perjalanan kita udah kabur, kita udah lari, kita udah tinggalkan pelayanan? Itu tidak akan pernah bisa. Sehingga itu di sini Rasul Paulus memberi semangat, dorongan bagi anak rohaninya dalam pelayanannya untuk kuat. Jangan cengeng, jangan lari sekalipun ada tantangan, ya, ada pergumulan, ada masalah. Kamu harus tetap kuat supaya dengan kekuatan yang diberikan dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus itu akan membuat dia tumbuh dan dia tegar, dia mampu untuk membuat jemaat itu menjadi jemaat yang kuat. Dan jemaat Efesus adalah jemaat yang kuat. 3 tahun Paulus melayani di Efesus, mengajar siang malam, dan dari jemaat-jemaat inilah mereka menyebar dan melayani sampai jemaat Kolose. Itu diyakini bahwa orang-orang yang belajar di Efesus itulah yang membuka jemaat Kolose. Bukan Paulus yang ke sana, tapi orang-orang yang dia kader, orang-orang yang dia ajarkan, dia bimbing, dia didik, itulah yang pergi. Kenapa? Karena kuat. Kalau nggak kuat, loyo-loyo, ya nggak bisa, ya kan? Nggak bisa melayani. Harus kuat. Tantangan ada, iya, tapi harus kuat. Gereja Alkitab Anugerah harus kuat, sekalipun ada arus yang sangat kuat juga, yang menantang, ya, angin yang kencang, yang mendorong untuk kita bisa jatuh, tapi harus kuat seperti itu. Nah, bagaimana gereja kuat? Kita lihat di sini. Kita hanya kuat di dalam anugerah Allah. Di luar anugerah Allah tidak ada satu orang pun yang bisa kuat untuk menahan tantangan arus yang kuat yang bisa dapat membuat kita gampang goyah. Kemudian kita lihat di dalam arah yang Paulus sampaikan kepada juga jemaat ini kan, kepada Timotius yang memimpin jemaat Efesus. Dia yang mengembalakan jemaat Efesus. Kepada jemaat juga Paulus menyampaikan arah mereka, arah pertumbuhan itu kemana. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15, dia bilang begini. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mana dia? Kristus yang adalah
kepala. Di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi bukan bertumbuh ke sini, ke horizontal, tapi ke vertikal. Semua anak-anak Tuhan pertumbuhannya ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita adalah anggota-anggota tubuh dan Yesus adalah kepala dari tubuh Kristus itu sendiri. Sehingga setiap orang harus diarahkan bukan kepada mengkultuskan orang-orang. Gereja gagal, gereja tidak akan pernah menjadi kuat. Gereja tidak akan bisa menjadi gereja yang kuat kalau pengkultusannya kepada pribadi-pribadi manusia. Gereja akan kuat kalau kita punya arahnya hanya kepada Kristus. Dan kalau kita melihat kepada Kristus, kita pengen kabur juga, kita malu. Saya beberapa kali pengen kabur dari pelayanan karena tantangan begitu besar. Ya, orang muda, waktu saya masih muda, saya pengen, karena emosi dan lain sebagainya, rasa tidak didukung, rasa tidak dihargai. Kita udah bekerja keras, tidak dihargai, pengen lari. Kalau saya melihat orang-orang, pemimpin-pemimpin saya akan kabur dari pelayanan. Tapi ketika saya baca bagian-bagian seperti ini mendorong saya untuk, kenapa kau cengeng? Kenapa kau tinggalkan pelayanan? Bergerak maju. Saya punya istri yang cukup kuat secara rohani. Dia yang mendorong saya. Sulaiman, minta tolong air saya. Saya tidak tahu kenapa saya batuk-batuk khotbah di sini. Biasanya nggak begini. Leher saya gatal gara-gara nyanyi kali ya. Tolong ya Bang. Tadinya dia mahasiswa, sekarang dia rekan sekerja saya. Beberapa hari lagi akan diutus di pelayanan, dia menjadi rekan. Kemarin dia jadi anak buah, sekarang jadi rekan. Sehingga saya harus minta tolong. Kalau mahasiswa, Leman sini. Iya. Tapi kalau rekan, minta tolong ya Bang. Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali lagi bahwa fokus kita untuk sebuah pertumbuhan ke arah Kristus yang adalah kepala, bukan siapa-siapa. Jangan ke sini. Saya berkali-kali dalam pelayanan saya beberapa tempat yang saya buka, saya selalu bilang, saya punya Tuhan Yesus. Dan secara organisasi punya Gereja Alkitab Anugerah seluruh Indonesia. Kapan sinode kasih SK saya pindah, jangan ada yang tahan saya, jangan ada yang menangis. Walaupun saya pindah, mereka tangisi karena mereka sayang ternyata saya, gitu ya. Tetapi saya bilang jangan kultuskan saya. Begitu ada SK, kalian suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, saya mau jalan. Karena saya cuma tunduk kepada Allah melalui pemimpin saya. Kalau pemimpin saya bilang pindah, sekalipun saya masih suka, saya masih nyaman, saya masih enak, istri saya sampai ancam saya. Saya pulang ke rumah bapakku, saya bilang pulang saja kau. Kalau kau nggak mau ikut Tuhan, mau ikut mamamu, pergi saja. Saya mau ikut Tuhan, saya nggak mau ikut mamaku, karena suatu hari mamaku mati. Kalau Tuhanku nggak pernah mati, kan gitu ya, nggak pernah habis-habisnya. Dia juga, dia berpikir juga ikut, walaupun dia nggak suka, dia sudah nyaman di lokasi tempat itu, dia sudah dekat dengan masyarakat di situ, dengan jemaat, udah enak, dapat gaji besar. Ya, saya di Nias dulu gaji saya 15 sampai 20 juta Pak Tony, bukan dari GAA. GAA saya melayani puluhan tahun Pak, 5 tahun saya mulai di Nias, jemaat kasih saya 50.000 satu bulan. Bagaimana saya bisa makan? Gaji saya dikasih dari sinode 145.000. Saya punya istri, saya punya anak, saya memulai pelayanan baru, medan baru, lokasi baru, butuh dana besar. Ya saya juga nggak mau mati kan? Saya harus bekerja keras. Karena saya nggak mau mati, saya bekerja keras. Kalau saya hidup dengan gaji begitu, cuma kasih begitu, saya akan mati. Kalau saya cuma mau istilah Manado, lome-lome, ya kan, mas-mas gitu ya kan, slow-slow, wah nggak bisa. Saya harus, waktu itu saya baru, pendidikan saya cuma S apa ya, BTH Pak. Oh belum lagi, masih dibilang kata, saya kuliah baru 4 semester di Setia dulu, terus saya sudah didisiplin gara-gara batona.
Makanya begitu pelanggaran saya terima ketika dihukum, karena saya batona, saya harus didisiplin, saya terima ya, karena orang kalau melanggar harus tahu diri. Kalau didisiplin terima, jangan melawan, jangan baku ini kan. Saya terima aja, silakan. Saya pergi di Medan, itu baru 4 semester saya. Dari Medan 6 tahun saya melayani di Medan. Saya tidak bisa kembali lagi. Akhirnya saya menikah dengan orang Medan. Saya tidak menikah dengan pacar saya yang membuat saya harus pergi diutus di pelayanan gara-gara itu, ya kan? Saya punya anak di Medan dan kami buka pelayanan di Nias. Kami mulai dari nol, dari 1 kontak persen, dan kami membuka 2 pelayanan di Nias, Gunung Sitoli dan Teluk Dalam. Saya dikenal di Nias sampai hari ini. Kalau saya ke Nias seperti saya pulang kampung. Pejabat-pejabat mengenal saya. Saya bangun gereja tidak ada uang sinode. 2 gereja besar saya bangun di Nias, tidak ada uang sinode. Saya pergi sama pemerintah, saya pergi sama bupati, saya pergi sama sekda. Di Teluk Dalam itu tanah sekda. Saya bilang, Pak Sekda, ada tanah Bapak, kasih saya dengan harga murah. Saya beli dengan cara cicil. Wah, itu saya yang perintah dia, karena teman saya dia. Saya khotbah-khotbahin dia, jadi dia kasih. Saudara tahu, dia kasih tanahnya, saya cicil sampai hari ini. Utang saya sama dia masih ada 5 juta, belum lagi. Dia sudah jadi bupati, dari sekda naik jadi bupati. Saya tinggal telepon, Pak, utang saya diputihkan saja. Ya, saya pergi di bupati, bangun mau peletakan batu pertama. Saya kasih sama dia undangan, Pak Bupati, saya harap Bapak datang meletakkan batu pertama. Bapak kasih kata sambutan di sana, dan terserah Bapak mau bikin apa di situ. Dia kasih saya uang, saat itu saya kasih undangan, dia kasih saya 25 juta. Pak Pendeta, saya di tanggal yang sama saya dipanggil gubernur, harus menghadap gubernur, tapi saya bantu. Dia suruh anaknya kecil kayak tadi itu, yang lucu-lucu itu, pergi sama mama minta uang buat Pak Pendeta. Dia keluar 25 juta, dia goyang-goyang begini. Uang itu enggak di amplop, ya goyang kasih sama saya. Saya pergi di gereja, panitia lagi stres. Besok ini mau peletakan batu pertama, uang dari mana? Saya banting kayak main gaplek gitu. Nah, 25 juta. Mainkan, sudah jalan. Saudara, saya pergi di sekda, saya bilang, "You datang besok ganti Pak Bupati. Karena Bupati tidak bisa hadir, Bapak yang kasih kata sambutan. Terserah bikin apa di situ." Nah, kata sambutan dia, saya undang semua kepala-kepala dinas duduk manis di situ. Tuh, kan? Dia kata sambutan selesai, sementara di tengah dia bilang, Pak Kepala Dinas Pendidikan, berapa saksemen kau kasih? Jadi sudah siapkan itu anak-anak muda, catat dari siapa berapa sak, terkumpullah ratusan saksemen. Kemudian berapa puluh truk pasir, batu, ya kan, kayu besi, semua yang pokoknya dia begitu, dia tunjuk satu-satu itu orang yang hadir di situ. Untung hujan deras, tidak banyak datang. Kalau banyak datang, mungkin langsung berdiri itu gereja tanpa saya cari uang banyak. Seperti itu. Karena kita bergaul dengan orang-orang besar, ya orang-orang besar ini kita suruh mereka cari dana untuk itu. Saya sementara bangun, ada wartawan lewat, Pak Pendeta lagi bangun gereja ya? Jangan kau ngomong sama saya, taruh di sini berapa saksemen kau mau bikin, itu ya kan? Kalau cuma tanya-tanya Pak, terus kau bikin foto-foto kemana-mana, sini berapa saksemen dulu kau bikin di sini. Nah, saya main tembak langsung aja. Terbangunlah gereja Alkitab Anugerah di Teluk Dalam. Saya merintis Teluk Dalam hanya 3 minggu, langsung jadi ibadah gereja Alkitab Anugerah. Karena tahu caranya. Jadi begitu ya Om Leman ya, belajar. Supaya gereja bertumbuh, kita jadi kuat dulu. Ya, kuat dulu, kuat dalam kasih karunia Allah. Kalau kita nggak kuat dalam kasih karunia Allah, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Bertumbuhnya juga fokusnya ke Tuhan. Jangan lihat diri kita, jangan lihat orang-orang sekeliling kita. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang besar yang bisa dapat menggerakkan setiap orang untuk menolong pekerjaan Tuhan ini. Kan saya pelayan Tuhan. Saya bukan bos, saya hamba. Hamba, saya dolosnya Tuhan. Saya budaknya Tuhan. Saya memperbudak diri saya kepada Sang Pemilik hidup saya. Itu jauh lebih enak daripada kita memperbudak diri kita kepada orang. Nah, akhirnya semua diambil, kita nggak punya apa-apa. Amin ya.
Jadi nggak usah takut. Saya dengan gaji kecil, saya mendukung pelayanan saya membiayai pelayanan saya karena saya percaya Tuhanku hebat luar biasa. Ini di samping ini saya bagi pengalaman-pengalaman yang nyata, bukan yang bohong gitu ya. Saya ke Makassar juga, saya target sama Tuhan. Tuhan 2 tahun saya harus buka satu pelayanan. Dan itulah Moncong Loe. Saya mulai dari nol. Nah itu cara-cara. Dan memang kalau kita tahu trik, maka saya bilang saya orang lapangan, bukan orang di kantoran. Ya kalau di kantoran saya tinggal telepon aja Pak Sek bagaimana ini, Pak Sek begini, bagaimana. Jadi istilahnya saya cuma jadi ini saja karena sekarang saya punya wakil 3. Saya punya sekretaris, saya punya anggota, saya punya bendahara, tinggal saya cek-cek saja bagaimana kerja ini, bagaimana wakil 1 ini kau kerjakan ini. Makanya kemarin kumpul saya suruh wakil 1 kau ngomong, karena itu bagian, ya kan? Saya arahkan aja. Enak juga ternyata. Setelah saya belajar, tadinya saya nggak suka, ternyata betul enak juga jadi bos kan. Tinggal perintah-perintah jadi. Oke. Jadi sekali lagi gereja GAA kuat dalam kasih karunia Allah dan bertumbuh ke arah Kristus. Kita lihat di sini dalam menghadapi tantangan di masa yang sukar di tahun 2025 ini kita mengalami kesulitan secara ekonomi ya. Kayaknya berat banget deh. Kayaknya susah banget. Kita mau cari uang 500.000 kayaknya berat sekali. Susah sekali. Ya kan? Tantangan besar. Tantangan zaman ini makin ke depan lagi mungkin kita akan lihat akan ada masalah-masalah yang lebih rumit ya. Orang kerja juga susah ya, dapat uang itu dengan susah payah ya. Menghadapi tantangan, gereja harus kuat dalam kasih karunia. Kalau kita menghadapi tantangan 2025 ini gereja tidak bersatu, kan kuat itu di ini dengan bersatu nih. Ini kuat ini. Kalau sesapu ya, sapu lidi, kalau dia cuma satu, nggak kuat dia, patah-patah dia. Tapi kalau disatukan kayak begini besarnya, dia bisa singkirkan semua sampah-sampah. Ada amin. Ibu bapak di sini banyak pohon kan, di halaman-halaman kita. Kalau di Jakarta ya kita nggak punya pohon karena tanah cuma kecil. Mau tanam pohon susah juga kan, sayang. Lebih bagus ya di bangunan semua. Nah, cuma saya di Bojong, di tempat saya di Bekasi, itu tanah gereja ada 2000-an meter Pak Ton, ternyata besar Pak. Pohon rambutan ada 7 pohon, 1 di depan saya tanam sudah 8. Tahun ini Desember sampai Januari kalau mau jalan-jalan ke Jakarta, mau makan rambutan di tempat saya, itu Januari, mulai Desember akhir, Januari sampai bulan Maret, April masih ada buahnya. Dia akan berbuah bertahap. Saya pulang ini sudah berbunga. Saya sudah bilang berbunga kalian semua. Nah itu rambutan Pak. Pohonnya besar-besar. Kalau dia sudah berbuah, orang banyak datang ambil. Tapi kalau dia tidak berbuah, saya yang lelah membersihkan daun-daunnya. Ya, saya bersihkan itu tanah 2000 meter itu. Saya bikin kebun, tanam ubi. Jadi kayak orang Sangir saya Pak. Makan ubi supaya sehat kan, tanam pepaya, tanam cabai, tanam apa semua, lengkuas, jahe, ku tanam semua di situ supaya jadi ke pasar itu yang nggak ada di kebun saya pergi beli di pasar kalau ada saya. Enak itu kerja sendiri, ketua sinode dapat tanah besar, kan? Bukan tanahku, disuruh tinggal di situ, uruslah itu kebun. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tantangan besar, tantangan boleh ada, tapi kita nggak boleh malas. Kalau kita malas, kita nggak dapat apa-apa. Ya, bagaimana kuat? Harus rajin. Bagaimana kuat? Harus bersatu. Ada amin? Kita jemaat ini kalau bersatu, ini ada merupakan satu kekuatan yang sangat besar. Kekuatan di dalam diri kita. Kalau sendiri-sendiri, ya kita lihat diri saya nggak mampu. Saya nggak kuat, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa. Ada aja alasan. Tetapi kalau kita bersatu di dalamnya, pasti kita kuat, amin. Karena semua kelebihan-kelebihan kita akan satukan di dalamnya. Dan semua kekurangan kita akan dilengkapi oleh kelebihan satu dengan yang lain. Sehingga menjadi sebuah jemaat yang kuat.
Jemaat yang tumbuh, jemaat yang benar-benar menjadi berkat. Jadi untuk gereja kuat ada tiga hal yang saya mau katakan di sini ya, untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, gereja harus kuat dari segi kuantitas dan kualitas. Paulus menulis surat ini. Kalau gereja kita bilang biarlah cuma 20 orang, 30 orang cukuplah, kita begini memang GAA. Jangan, itu konsep keliru. Konsepnya Paulus, semua orang harus dijangkau dengan Injil, kuantitas. Amin. Mari kita baca ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 ini seringkali jadi ayat gacoan GAA, tapi kita cuma sampai di mimbar ini ayat ini. Ya kan, 1, 2, 3, 4. Ya kan, kemarin juga saya dengar itu 1, 2, 3, 4. Hasilnya apa? Dari 1, 2, 3, 4. Kalau kita kagumi ayat ini, kita begitu fanatik terhadap ayat ini, harus punya hasil. Kalau nggak ada hasil, jangan ngomong ini, berdosa kita. Mari kita lihat 1, 2, 3, 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4. Dia katakan demikian. Boleh kita baca sama-sama supaya enak. Ya, buka kita baca sama-sama. 1 Timotius 2 ayat 3 dan ya betul ini 1 Timotius 2 ayat 3 dan ayat 4. Saya yang salah buka. Saya buka di Tesalonika, pantas salah. Oke. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dua hal ini menjadi penting bagi orang-orang anugerah. Supaya gereja anugerah menjadi tumbuh kuat, maka yang pertama dia harus bertumbuh dari sisi kuantitas. Kuantitasnya apa? Allah menghendaki semua orang itu kan kehendaknya Tuhan. Apa yang bicaranya? Kalau Tuhan bicara Allah menghendaki semua orang diselamatkan, ini bicara kuantitas. Ada amin? Bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bukan 30-40 orang, semua orang. Bapak Ibu tahu nggak, di sekeliling Bapak Ibu ada orang-orang yang belum diselamatkan. Itulah tugas kita, pergi ke sana untuk membawa kabar sukacita, Injil keselamatan sampai kepada mereka. Sekalipun kita bilang itu pekerjaan Roh Kudus akan membawa orang, tetapi kita punya cara untuk membawa orang mengenal Yesus dan tertarik dengan pelayanan kita. Amin. Kan Tuhan kasih hikmat. Bagaimana saya berhikmat untuk membawa orang, mengajarkan orang sampai dia benar-benar paham dan dia mau belajar dan dia mau ikut kita dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya kita ada di sini juga karena korban penginjilan. Ada amin. Tanda petik. Saya ada di gereja anugerah karena saya adalah korban penginjilan. Saya orang nakal, orang jalanan, suka berkelahi, mabuk, pukul orang. Kalau mati di jalan. Tapi saya bersyukur tahun 92 saya ditangkap Tuhan karena penginjilan anak-anak Tuhan. Saya ada di gereja Alkitab Anugerah karena saya diinjili. Saya menjadi korban penginjilan. Wah, ini bukan yang negatif ya, tidak. Yang positif. Saya mabuk, saya berkelahi. Saya pukul orang, saya diinjili. Kakak saya injili saya lagi pegang botol minuman. Kakak saya namanya Tony. Di sini Toha, di sana Togo. Tony Gottlieb. Nah, Togo ada 2 di GAA. Tony Goni di Filipi, Tony Gottlieb di Jakarta. Ketua wilayah dia sekarang, Pak. Wah, dia bawa saya ke GAA, saya jadi ketua sinode. Dia nggak jadi apa-apa. Untung dia angkat jadi ketua wilayah kemarin. Iya, dia menginjil saya, apa yang saya lakukan? Tanya sama dia. Saya lagi mabuk, lagi pegang botol minuman, dan saya lempar dia dengan botol minuman ketika dia cerita Yesus sama saya. Untung dia jago silat karena kepalanya botak, sauling. Jadi agak cepat dia menghindar, kalau tidak memang botol jatuh di tengah testas ini. Ya, tapi lewat itu dia bawa pendeta Amir di rumah. Oh bahaya ini orang ganas, ya kan? Dia bilang sama Amir, bro, you ikut gua ke rumah.
Lu nggak usah ngomong apa-apa sama dia. Lu nyanyi aja. Bawa gitar kayak rumah Irama itu dari rumah sana ya kan Pak. Tuh, bawa gitar Pak Pendeta Amir ya Tony ke rumah om saya. Saya sampai di teras buka gitar duduk nyanyi aja, lu nggak usah lu ngomong apa-apa sama dia. Habis nanti ya kan nyanyi Pendeta Amir nyanyi. Udah nyanyi. Saya dari dalam, siapa ini nyanyi di depan? Saya keluar, duduk kita nyanyi, ya kan? Makanya dia udah pesan, jangan lu injili dia, nyanyi aja. Nyanyi udah puas nyanyi, mereka mau pergi persekutuan pemuda, namanya peran pemuda remaja anugerah di rumah Om Leo. Oh, ajak bro. Cuma itu dia mau bilang, jangan ngomong injil sama dia, mati kau. Ini kan, bro kita pergi persekutuan pemuda. Saya spontan, ada cewek nggak di sana? Saya mau ke pemuda Pak, tapi lihat cewek loh, laki-laki gagah begini masa nggak dapet cewek. Ya, opa tertawa, opa ambeku ketawa, ya kan? Ada cewek, oh banyak, kau di sana segala suku ada. Memang cewek-cewek cantik-cantik di situ yang sudah dimenangkan bagi Kristus kan, mereka di persekutuan itu, wih sedapnya pergi Pak. 3 kali naik angkot. Jalan kaki lagi dari rumah, jalan kaki ke depan, naik angkot ke Pulau Gadung, dari Pulau Gadung ke Cililitan, dari Cililitan naik angkot lagi ke Duku, baru itu jalan kaki masuk lagi. Tapi memang karena ada yang menarik, ada cewek cantik. Saudara, saya pergi dengan motivasi ada cewek. Sampai di sana saya diborong dengan Injil. Berikut pulang nggak boleh masuk rumah karena jam 9 teng pagar dikunci. Om saya itu orang-orang didikan Belanda kaku. Jam 9 kalau kaki nggak sampai di pintu pagar jangan coba-coba. Nah begitu jam 9 perintah dia duduk di teras, tutup pagar. Biar lagi siapa nenek moyang mau datang dia tidak boleh buka. Kakaknya disuruh tidur dengan nyamuk di luar. Enggak ada, pokoknya nggak boleh. Dia nggak mau tahu. Jam 9 teng pintu Pak. Ya saya pulang udah tengah malam, nggak bisa pulang rumah, nginap di rumah teman, ya kan? Nah karena saya tak mau kemana, ya gue punya rumah banyak, teman-teman gue lagi nongkrong di sana mabuk, gue mau pergi mabuk di asrama aja di Setia, ya kan Pak? Saya juga ikut iya. Gue tahu di situ kayak saya diduduin di tengah, semua mahasiswa Setia yang tua-tua ini Pak, Revol, Andreas Sandero, Pendeta Sony, pokoknya semua yang senior ini Pak Dalawa ya kan, yang almarhum Denis Mayo ya kan, Bernard, semua di situ Pak. Saya dikelilingi sama ini, baru mereka mulai bombardir saya dengan Injil. Saya udah ketagihan nih, sudah mau mati. Saya udah ketagihan rokok dan minuman, saya harus cari. Kalau nggak ada uang, saya pukul orang di jalan supaya saya dapat uang. Saya iya sajalah, iya, pokoknya iya. Saya nggak masuk itu karena udah ketagih. Saya harus iya saja supaya dianggap ya memang dia percaya. Tapi yang namanya Injil ya, dia udah diem pelan-pelan di dalam. Saya menolak waktu itu karena saya ini, tetapi ternyata benihnya mulai tersimpan sedikit-sedikit. Besok-besok saya udah rindu ke persekutuan itu. Bukan lagi karena cewek, tapi lihat persekutuan ini bagus. Kita diperhatikan, wah saya lahir baru. Akhirnya berikut mereka bikin program retreat di Puncak. Saya lahir baru di Puncak. Di situ saya berdoa sama Tuhan. Tuhan 22 tahun saya sia-siakan hidupku. Hari ini saya beri hidup saya bagi Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Tahun 92 apa tahun gaji saya di atas 4 juta. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya beri diri saya bagi Tuhan. Di situ panggilan saya dapat. Saya tinggalkan semua hidup saya dan saya mau mengabdi, beri diri bagi Tuhan. Bukan saya orang pengangguran datang ke Setia dulu. Saya orang yang bekerja. Om saya saking marah karena saya tinggalkan pekerjaan. Dia kasih saya SK di Pertamina. Saya kalau mau ikut itu Pak Ton, kaya saya orang Pertamina. Dapat SK, pergi di Balikpapan sama kakak.
Saya tolak, saya bilang minta maaf. Dulu saya minta kerja di Pertamina, om saya suruh saya tes 3 kali, saya tes Pertamina Pak Ton. Ternyata saya nggak ada otak. Saya bilang, om kasih saya, papi kasih saya kerja dong. Ada otakmu? Dia tanya saya begitu, ada otakmu? Ih, masa nggak ada otak? Kalau nggak ada otak kan saya nggak bisa ngomong. Saya itu masa nggak ada otak? Ya kalau ada otakmu kau pergi di kantor. Nggak ada istilah nepotisme sama orang tua kami. Om-om saya itu, mereka orang-orang hebat di Pertamina. Sampai jabatan ya bisa langsung kasih SK karena om satu yang paling kecil, bapak adik yang paling kecil itu kepala personal ya. Yang satu kepala bagian Pertamina Pusat. Ini kalau datang ada otakmu, pergi tes. Saya tes 3 kali Pak Ton. Ternyata saya raba kepala saya. Kan nggak lulus 3 kali, nggak ada otak saya. Betul nggak ada otak. Ya saya menyerah lah karena dibilang nggak ada otak ya. Saya tes 3 kali nggak ada otak ya menyerah saya. Pergi, saya dikasih kerja juga di perusahaan itu. Ada temannya, kan dia orang ini kan, kasih saya kerja. Udah dapat kerja, gaji udah bagus. Saya mau dipindahkan ke hotel Indonesia. Kalau nggak begini saya anak HI. Betul. 2 bulan lagi saya tanda tangan kontrak untuk masuk ke hotel Indonesia dengan gaji yang cukup besar. Tapi waktu itu saya ditangkap Tuhan oleh anugerah Allah tadi. Saya ditangkap Tuhan dan saya tinggalkan semua hidup saya dan saya mau beri hidup kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Ternyata Nelson juga Allah kehendaki diselamatkan. Dan harus ada orang yang pergi memberitakan Injil. Amin. Di situ saya lahir baru. Saya dimarahin sampai om saya itu akhirnya kasih SK tanpa tes, tanpa pakai otak Pak Ton. Benar, saya dikasih SK pakai tua tanpa pakai otak. Saking dia marah sama saya karena saya pernah ditawarin sama dia sekolah di STT Jakarta, STT yang paling bonafit di Indonesia. Saya bilang orang mabuk, orang nakal masa mau jadi pendeta. Waktu itu belum ada panggilan karena belum ada Injil di hati, belum ada Yesus di hati. Saya nggak tahu. Padahal saya dapat kesempatan sekolah yang bagus memang di Jakarta. Itu dia marah karena dia sudah tawarin, saya tolak. Giliran saya lahir baru, saya pergi sekolah yang ya ampun, waktu itu Pak Ton setia di Jakarta kayak kandang kambing. Marah sekali, saking marahnya dia kasih saya SK. Kerja kau sama abangmu di kakakmu yang tua di Balikpapan. SK Pertamina ini di tangan. Saya bilang, oh sorry. Dulu saya minta, bilang gak ada otak. Masa saya nggak pakai otak dikasih? Ngapain saya? Saya udah diterima. Woi, marah sekali dia. Diterima di mana? Di perusahaan. Dia tanya, perusahaan nenek moyang apa itu? Saya senyum, saya bilang, Pi, aku sudah diterima di perusahaan kayu. Dia tanya, perusahaan kayu nenek moyang apa? Marah sekali dia, udah mau pukul saya. Saya bilang, saya diterima perusahaan kayu salib. Sampai hari ini Pak Ton saya ada di perusahaan kayu salib. Tidak ada yang mau pecat saya. Sampai hari ini saya menunjukkan. Saya langsung mulai hari ini nggak lihat lagi ujung mukamu di sini. Saya diusir dari rumah. Saya eliminasi hari itu. Saya ambil pakaian seadanya, saya keluar ransel jalan. Sambil nangis di jalan saya bilang, Tuhan, aku nggak punya siapa-siapa. Di sini aku punya keluarga orang-orang kaya, kakak-kakak saya banyak duit. Sekarang saya sudah tidak punya siapa-siapa. Saya cuma punya Tuhan. Saya percaya Tuhanku yang kupercayai tidak akan membiarkan aku terlantar di Jakarta. Saya kuliah biaya sendiri, nggak kayak teman dibiayai jemaat masa. Saya bayar sendiri Pak, saya jadi pembantu di rumah saya. Saya usir semua pembantu, saya jadi pembantu supaya uang untuk pembantu kasih sama saya kan. Saya bayar uang kuliah, saya traktir teman-teman makan di kampus. Baik saya itu, tanya ibu ini punya anak oma. Temanku tadi saya telepon dia, bro, gua ada di tempatmu. Masa lu nggak datang? Kirim salam aja sama mereka. Lu kenapa baru tahu? Saya bilang ya, saya sampai tadi malam saya lupa karena udah capek. Ternyata bisa ngomong, kirim salam katanya.
Saya bilang, gua mau cari ikan cakalang fufu samamu. Denny itu teman saya, kami satu letting. Makanya saya selalu cari, kalau saya datang di sini saya cari dia. Kalau enggak begitu sama kita ada di perusahaan kayu, iya kan? Entah dia sudah di perusahaan apa hari ini. Saya kalau dapat saya tampilin dia. Iya Ma, dulu saya pukul-pukul orang ini. Gara-gara saya batuan ada orang pukul saya. Sekarang kalau saya dapat saya pukul mereka. Kembali lagi. Allah menghendaki satu, kuantitas, semua orang diselamatkan. Yesus sudah mengerjakan semua yang dia kehendaki. Yang Allah kehendaki, yang Bapa kehendaki, itu sudah dikerjakan Yesus sampai selesai. Di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Tetelestai. Orang Batak bilang nungasae. Mamanya Pak Tony ini. Ya kan? Orang Nias bilang noawai. Orang Toraja bilang mangkamo. Betul Pak? Betul? Sudah selesai Pak. Finish well. Bahasa di kampung kami. Selesai. Semua Yesus kerjakan. Kita nggak perlu bikin apa-apa. Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Allah mengutus Yesus datang, mati, lahir dalam tempat yang paling hina. Dia yang punya alam semesta datang ke dunia ini, kandang yang menerima dia. Ya, lahir di kandang, tumbuh besar dalam kehinaan, sampai dia mati pun di atas tempat yang paling hina. Lahir di tempat yang hina, mati di tempat yang hina. Dia kaya, dia rela jadi miskin supaya kita yang kaya, yang miskin menjadi. Itu Allah mau semua orang diselamatkan. Yesus mengerjakan semua keinginan Bapa untuk menyelamatkan setiap orang. Selesai dia mati, dia dikubur, dia bangkit dari kematian. Dia menawarkan anugerah hidup kekal bagi setiap orang. Dan dia mempersilahkan orang-orang yang sudah menerima anugerah itu untuk melanjutkan visi Allah yang besar. Ini visi Allah, semua orang diselamatkan. Kedua, supaya semua orang yang sudah diselamatkan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kualitas. Jadi kuantitas, Allah mau semua orang diselamatkan. Kita menginjil, kita bawa orang kepada Kristus, bawa mereka di gereja, kita ajarkan, kita bimbing mereka bertumbuh secara kualitas dalam pelayanan supaya mereka pergi juga ke tempat lain untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan ini harus terus menjadi gelombang putaran yang tidak boleh berhenti sampai kita mati. Kita turunkan ke keturunan kita, terus generasi ini harus berjalan. Allah menghendaki semua orang diselamatkan, kita disuruh pergi. Amin. Keselamatan sudah kita punya? Kita sudah punya keselamatan? Udah pasti masuk surga? Kantongi itu manis-manis, jangan cerita sama orang lain, simpan saja. Kita tidak mau melakukan kehendak Allah. Kalau ibu bapak cuma mau diam di rumah, tidak mau menceritakan Injil kepada orang lain, ibu bapak hanya menjadi orang-orang yang egois dan Anda tidak melakukan kehendak Allah. Allah menghendaki, bukan Nelson menghendaki, siapapun menghendaki, Pak Pendeta Tony menghendaki, tetapi Allah menghendaki. Saudara, kalau Allah menghendaki, suruh kita lakukan. Allah perintahkan kita lakukan, kita tidak lakukan. Berdosa tidak? Berdosa tidak? Saya berdosa sekali kalau Tuhan mau saya menginjil terus saya nggak menginjil, karena Tuhan sudah lakukan bagiannya. Bagiannya Allah adalah Bapa mengasihi dunia dan Dia mengutus anaknya mati bagi kita. Roma 5 ayat 8, 9, 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih benar. Kita sudah baik, kita sudah sempurna, atau kita masih apa? Masih berdosa. Posisi kita sebagai orang berdosa, Allah menyatakan kasih kepada kita dan mengutus Yesus datang mati di kayu salib. Ayat 9 bilang, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Saudara dan saya dibenarkan oleh darah Yesus, bukan oleh apapun itu, jasa, kemampuan dan apa yang saudara punya. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Ya kan? Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus, kita didamaikan dengan Allah. Ayat 10 bilang, sebab jikalau kita ketika masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah didamaikan, telah diperdamaikan, pasti
Bukan semoga. Ayat 9 bilang kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita pasti. Ayat 10 bilang kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita pasti. Bukan mudah-mudahan, semoga, insya Allah. Pasti kita punya kepastian. Karena kita sudah dibenarkan, amin, oleh darah Yesus. Bukan dibenarkan karena perbuatan baik kita. Boleh karena kesibukan kita, oleh karena kerajinan kita, oleh karena apapun kita. Tapi oleh kasih Allah. Oleh dibenarkan oleh darah yang tertumpah di kayu salib. Kita diberikan kepastian karena kita didamaikan. Kita adalah musuh Allah. Ketika kamu menjadi seteru adalah musuh babuyutan Allah. Allah mendamaikan kita melalui kematian anaknya. Lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan. Dijamin kita apa? Pasti. Bapak Ibu Saudara, agak panjang gak apa-apa ya. Karena saya lihat ada nasi di bawah semua, nggak apa-apa. Pakai tua saya sudah lirik tadi, banyak ini orang bawa nasi nih. Ibu-ibu sibuk, terlambat juga gara-gara masak, ya kan? Sekali-sekali kita sinode khotbah agak lama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Saya sunat mau lihat jam, karena di atas nggak kelihatan. Saya punya kacamata saya patah dua. Karena dia nggak ada bingkai di atas, jadi kacanya sompel ini patah dua. Ya nggak bisa, saya gelap sekali di atas sana. Tajam itu sudah jam berapa? Bagus juga supaya saya nggak lihat jam walaupun saya di depan jam. Oke, kembali lagi. Dua hal ini menjadi bagian penting. Kuantitas, menginjil semua orang, menyelamatkan semua orang. Pulang ke Nosu, Pak. Banyak orang di Nosu belum diselamatkan. Bapak tanya sama mereka, Ambe, kalau seandainya Tuhan panggil pulang ke mati kemana? Kemana kok? Dia bilang nggak tahu. Atau ke Tuhan lah, itu urusan Tuhan lah, masa urusan kita, untuk mati-mati bukan adalah urusan kita, urusan Tuhan itu. Ya kan? Banyak jawabannya seperti itu. Kasih tahu, memang Tuhan sudah, memang itu urusan Tuhan. Tapi persoalannya Tuhan sudah selesaikan urusannya. Kamu mau percaya nggak bahwa Tuhan sudah selesaikan urusannya? Menginjil itu gampang loh, asal kita tahu caranya aja. Nggak usah marah-marah, nggak usah santai, ngobrol santai. Orang gampang tertarik dengan Injil kalau cara menyampaikannya penting. Makanya kemarin saya bilang, melayani seorang pelayan, dia punya knowledge, dia punya keterampilan, dia punya kemampuan dalam pelayanan, gampang dia melayani Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang penting. Ketika kita sudah injili orang, bawa dia ke gereja atau bimbing, ajak dia, tanya, mau nggak kau belajar? Kalau kamu mau belajar, saya siapkan waktu untuk bimbing kamu mengenal Tuhan. Di situ dia kenal Tuhan, dia belajar, makin bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran, tertarik dia bergabung dengan gereja Alkitab Anugerah. Amin. Saya kira kita dulu juga begitu kan. Saya cerita, saya anak nakal, nggak suka dengan hal rohani. Tapi ketika saya lahir baru, saya punya keinginan yang besar untuk belajar. Dan saya terus dibimbing, saya terus diajarin sampai saya memiliki pengetahuan teologi. Sekalipun sekolah saya cuma 4 semester. Saya harus belajar membranding diri saya. Saya belajar mengembangkan diri saya supaya saya bisa berkhotbah dengan baik. Orang undang saya khotbah, makanya Pak Ton, gaji saya besar di luar. Satu hari pernah saya khotbah 8 kali berkhotbah, hari Minggu 8 kali dari jam 7 pagi. Pokoknya hanya beda, habis khotbah orang sudah jemput saya. Pergi lagi naik di sana khotbah lagi. Habis khotbah orang sudah jemput. Saya khotbah. Akhirnya sampai saya jatuh patah tangan, saya nggak sadar diri saking kecapean. Tapi pulang kantong saya kiri kanan muka belakang penuh. Khotbah di luar, kalau khotbah di dalam ya nggak dapat apa-apa. 1 bulan 50.000, ya kan? Khotbah di luar, undang khotbah di luar, khotbah model kayak saya memang banyak sekali duit saya. Makanya itu 15 sampai 20 juta, apalagi Desember saya panen sekali. Karena orang undang saya di mana khotbah, di mana-mana saya pergi khotbah. Kencang, saya bangun rumah dengan uang sendiri. Habis itu saya pindah, saya kasih tinggal rumah saya di Nias. Istri saya marah sekali. Kalau ku tahu kau begitu, nggak ku jual harta ibuku. Mamanya kasih mas, saya suruh jual.
Sampai dia bilang begini, "Papi, lihat kau sampai istri anak pun kau mau jual." Ya gitu, sampai begitu. Karena semua yang kupunya ku kasih sama pelayanan. Apa yang dia punya yang gak pernah ku beli 1 gram pun ku beli bagi dia, yang mamanya kasih, saya suruh jual untuk pelayanan. Sampai muncul dari mulutnya, "Kurang-kurang istri anakmu kau jual." Saya bilang begini sama dia, itu yang gak bisa. Semua yang kupunya boleh kujual, tetapi istri anak itu yang gak bisa. Karena itu harta satu-satunya yang Tuhan kasih sama saya. Saya tidak mau korbankan mereka demi pelayanan. Itu yang saya tegaskan. Itu yang gak bisa. Biar susah-susah, saya tidak akan pernah jual kau. Karena kau mahal, kau anugerah terindah yang pernah ku dapatkan dari Tuhan. Tiap pagi saya bangun, saya lihat mukanya. "Tuhan, terima kasih untuk anugerah terindah yang kau berikan samaku." Bapak-bapak, lihat saya. Masih ngomong begitu sama Tuhan, lihat istri. Atau Tuhan, gondoruo ini. Jangan, kasihan. Istri saya tidur jam 9 saya sudah naik tempat tidur karena saya susah tidur. Nggak bisa tidur, saya bolak-balik di tempat tidur kayak pintu dengan ensel. Ya kan? Istri saya jam 1, jam 12, jam 1 dia tidur. 5 menit dia taruh kepala di bantal, udah bunyi. Saya bilang bukan mainnya. Saya nggak iri, saya berdoa, "Terima kasih Tuhan. Saya punya hadiah terindah yang Tuhan kasih." Enak kali dia. Aku lihat dia baru taruh kepala 5 menit sudah bunyi. Aku sudah 1-2 jam di sini, nggak ada bunyinya. Saya gelisah karena banyak masalah. Alam bawah saya terus bekerja. Saya bilang saya nggak mau pikirkan masalah GAA. Ya seluruh Indonesia punya masalah. Ayo pikirkan juga, ternyata kan nggak bisa tidur saya. Tapi saya bersyukur saya punya teman bisa tidur nyenyak supaya besok pagi dia bangun dia siapkan makanan buat saya. Itu kan. Jadi saudaraku yang kekasih, kembali lagi kita ke laptop. Waktu berjalan terus. Sudah jam 12. Sedikit lagi ya. Saya nggak habis ini. Berikut nanti Pak Romi yang khotbah, saya sudah taruh saya punya materi di sini sama Pak Gibe. Oke, jadi itu ya, kualitas, kuantitas penginjilan, memenangkan semua banyak orang bagi Kristus. Kedua, ajarkan mereka. Nih gambar besar ini perlu diajarkan semua orang. Kita ada di sini kuat teguh karena ada teologi dispensasi yang anugerah punya, yang tidak dimiliki oleh gereja-gereja yang lain. Saya menguji teologi saya di kampus-kampus di luar. Saya ambil 2 master teologi, saya STH saya di luar, bukan di GA. Di GA cuma 4 semester. Betul. 12 tahun saya kuliah, saya dapat BTH, botak tanpa harapan. Itu dia. 12 tahun saya kuliah di STAM, di Setia. Cuma dapat BTH. Nggak main-main. Jadi kalau agak sedikit pintar begini, Leman, 12 tahun saya dapat BTH. Bachelor of Theology. Agak-agak keren sedikit bunyinya. Tapi kalau bahasa-bahasa yang pasaran, botak tanpa harapan. Sama kita Peton, jangan ketawa. Kita dua sama. Tapi dipakai Tuhan kan? Iya, nggak apa-apa orang bilang botak, tapi dipakai Tuhan. Daripada kepala banyak rambut tidak dipakai Tuhan, buat apa itu? Saudara, mari kita melayani, perkenan kepada Tuhan, bangun hubungan dengan Allah. Kemudian di 1 Korintus pasal 9, 16, 2 Timotius 4, 1 Timotius 4 dan 16 itu mendorong kita untuk melayani lebih sungguh lagi, berikan yang terbaik. Kita mengawasi diri, awasi ajaran untuk kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Paulus bilang kepada Timotius, yuk awasi dirimu, awasi ajaranmu. Kalau 2 hal ini tidak dilakukan, kita akan tidak ada orang mendengar kita. Saya bisa mengawasi diri saya. Saya khotbah dengan keras, dengan berani. Saya bicara dengan berani karena orang melihat diri saya. Coba kalau diri saya jelek, kesaksian saya hancur, kesaksian saya rusak, apapun teologi yang sehebat apapun disampaikan, itu nggak akan pernah bisa dapat
menjadi berkat bagi orang lain. Diri dilatih, diri diawasi, diri dibuat jadi. Itu yang membuat kita kuat. Awasi diri kita bahwa kita anak Allah. Kadang-kadang orang ya sudah lahir baru bikin dosa juga enggak apa-apa, pasti masuk surga. Iya kan? Ada banyak anak-anak Tuhan yang begitu, bikin dosa juga enggak apa-apa, toh mati masuk surga. Tunggu-tunggu manis, Tuhan Yesus datang, panggil, mati masuk surga. Emangnya begitu? Itu orang yang merendahkan Alkitab, orang yang meremehkan kebenaran. Karena itu Paulus tegaskan kepada Timotius, awasi diri, awasi ajaran, supaya hidupmu layak, kau punya pelayanan jadi bagus, kau jadi kuat, jadi mantap. Amin. Mari kita belajar terus. Jadi ini yang kedua, harus bersatu, bekerja bersama-sama. Ya, Bapak Ibu baca di Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 5. Jangan ada yang merasa dirinya hebat, ya kan? Anggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, ya kan? Jangan mencari keuntungan di pelayanan. Ya kalau saudara mau masuk di pelayanan jangan cari untung, rugi. Kalau mau untung, Paulus bilang di Filipi, untung apa? Apa? Kalau mau untung di pelayanan apa? Mati. Iya kan? Bagiku mati adalah keuntungan. Gitu loh. Kalau mau untung mati mau kok, orang sana bilang, orang Makassar bilang. Kalau mau untung mati mau kok. Mati mi. Iya kan? Tapi kalau mau untung jangan di pelayanan. Karena kalau di pelayanan untung mati. Jangan tulis nanti saya pergi ke kuburan, saya ketawa-ketawa saja. Orang gak lahir baru ditulis di batu nisannya, paton kuburan besar sekali, tulis enak kata-kata itu. Iya kan? Filipi 1 ayat berapa itu? 21 ya? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan orang ada tulis begitu. Ini DP orang yang itu sudah di neraka, betul-betul ria kayak itu di api dan belerang tuh kayak orang kaya. Bapak Abraham tolong suruh Lazarus biar cuma satu tetes air saja, saya perlu sekali di api ini. Bagaimana orang tulis di batu nisan saya, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus, hidup adalah mabuk, mati situ. Iya kan? Itu dia menderita di api, kita yang tulis dia mati untung. Bagaimana untung gak terima Yesus? Kalau sudah terima Yesus mati untung, amin. Kalau gak ada Yesus mati bukan untung, celaka. Tuh, makanya bawa orang-orang di sekeliling kita, siapapun tetangga kita, saudara kita, famili kita, keluarga kita, mereka belum untung, mereka harus dibawa kepada Kristus supaya mereka untung. Kapan mati kita? Untung. Kenapa? Mati pasti masuk surga. Awasi diri, awasi ajaran, supaya kita bisa menjadi kuat, bisa menjadi gereja atau pribadi yang luar biasa. Yang ketiga, kita harus mampu menanggung beban bersama. Gereja harus menanggung beban bersama. Saya bersyukur sekali, beberapa kali saya datang, pertama masih belum bagus-bagus sekali gereja ini, ya kan? Iya, cuma beberapa orang kita, tapi lama-lama saya datang kemarin, saya kaget sekali. Lalu saya pergi ke situ, takut berdiri di situ, mati saya kalau jatuh ke bawah. Sekarang, sudah gagah gereja ini. Saya kira kalau nggak bersatu, nggak bisa, ya, menanggung beban bersama-sama. Saya lalu lihat orang ada bikin itu bakar bulu. Apa itu Pak Ton? Daging di bulu atau nasi jaha? Nasi tapi jaha. Kan bilang kemarin, bisanya nasi jaha. Nasi jaha begini dia makan di gigi kita pemulu kalau dia jaha kan. Tapi ternyata nasi jaha di sini makan enak sekali. Apalagi dengan babi garu itu ya kan, babi apa namanya Pak Rom? Itulah itu. Saya semoga ada lah di sini ya kan. Habis ini kalian lapar dulu saya bikin, supaya habis ini kita pergi di belakang. Saya tahu itu ibu-ibu so bikin yang enak, kan? Biar enak kita. Jadi bersatu, ya kan?
Saya heran ini Pak Ketua Jemaat ini, sudah gerakan ibu-ibu bersatu mereka, makanya di belakang situ banyak sekali makanan, tidak akan habis. Kalau mereka nggak bersatu, berkelantam mereka, tidak ada makanan Pak. Sudah lapar lagi, pendeta khotbah lama lagi, kita nggak makan lagi, kurang ajar sekali dia itu. Tapi nggak usah khawatir, saya sudah ngintip. Pak jangan dulu buka Pak. Bagus khotbah tidak ada makanan begini supaya enak kita. Ini kan lapar dulu. Bapak Ibu bersatu, pelayanan berjalan. Tapi kita tidak hanya melihat ke dalam. Amin. Kita sudah punya gedung mewah. Mewah sekali Pak. Ukuran GAA udah mewah ini. Ada amin. Nggak tahu berapa miliar keluar di gereja kalian ini. Timbunan aja udah berapa banyak. Ya kan? Ini kan pasti dia mereng begitu ya kan? Timbunan, bangun ini, sudah berapa banyak uang keluar. Tapi bisa, kenapa? Karena ada kesatuan. Mulai hari ini saya mengajak Bapak Ibu sudah punya gedung yang bagus, mungkin akan bangun gedung sekolah minggu. Saya lihat itu ada rencana mau bangun, pendeta punya rumah yang bagus, nanti taruh AC di dalam, enak dia. Oh, biasanya kalau kita udah ber-AC, semua udah nyaman, udah tinggal di sini saya nyaman, kita biar cuma 10 orang, 20 orang, toh pasti masuk surga. Boleh begitu? Berdosa ya. Saya sudah bilang Tuhan menghendaki, ingat itu. Jangan bangga, jangan puas. Saya lihat GAA besar-besar di Manado, Pak, udah AC, udah bagus gedungnya, udah bagus ini, sudah ber-AC, dibongkar lagi, bikin lebih bagus lagi. Padahal ada teman-teman kita di lapangan yang mati pun, makan pun susah. Kita nggak peduli dengan mereka. Kita sudah puas sendiri. Gedung kita udah besar, udah enak sekali. Biar mati kalian. Pak Yehuda Unas di Alo sana, sampai nangis-nangis telepon saya. Saya ke Alo, saya punya semua rekening saya kuras. Saya pulang, saya mau makan nasi harga 15.000 per ton, tidak ada uangku. Saya ke Sangir waktu itu, saya pergi. Saking semangat saya sudah tawar-tawar ini dari 20 turun 15 per ton. Ternyata 15.000 pun sudah habis. Tinggal 10, saya bilang kasihanlah Bu, aku nanti nggak makan. Satu malam saya tahan dari pagi sampai pagi. Saya tidak makan gara-gara saya sudah kasih uang saya semua. Ada berapa? 400.000. Saya sudah janji saya mau kasih pendeta Jerry sama ibu itu karena meninggal pendeta Jerry, saya di sana. Saya nggak mau ambil itu uang itu karena saya sudah janji saya mau kasih. Tinggal 10.000, saya sudah tawar-tawar dari 25 turun 20 turun 15. Saya berharap ada 15 lah uang saya. Saya makanlah nasi di kapal yang ibu-ibu naik jualan di kapal toh. Saya bongkar-bongkar semua dari kantong, di laci tas semuanya. Ternyata tinggal ada 10.000. Saya bilang ibu nggak kasihan sama saya. 10.000 lah, bagi 2 lah itu nasi. Enggak juga Pak. Saya singgah di pulau apa itu, ada teman kita, Pak Desrumou. Saya telepon, bro, aku sudah di sini di pelabuhan. Datang dia, harapanku dia beli nasi lah sama aku. Harapan Pak. Ketemu ngobrol-ngobrol di pelabuhan. Ada ngomong banyak sekali proyek ini, boy, kita pikir apa duit ini kita. Paling tidak 5.000 lah yang kukurang itu 5.000 kan 5.000 lah dikasih. Nggak ada Pak Ton. Apa dia bilang? Ada rekening. Wah ada. Kasih nomor rekening BRI. Kasih Pak. Puji Tuhan sampai hari ini tidak ada. Saya dengan semangat kasih dulu kamu punya nomor rekening. Luar biasa semangat ini. Biar nggak makan yang penting masuklah di rekening. Puji Tuhan, alhamdulillah. Sampai hari ini 1 sen pun tidak ada. Saya bilang ini anak Tuhan paling durhaka betul. Cerita dulu proyek ini banyak kami mau beli kapal kami. Tapi 1 sen pun tidak dikasih. Kasihan sekali pendeta ini ketua sinode kalian ini. Saya tahan lapar 1 malam gara-gara tidak ada yang kasihani sama saya. Saya mengasihani orang, saya gak dikasihani. Saya pikir udah punya motor udah mau pecah ban, sudah botak kayak kepala saya. Kalau kena ini sedikit kan meletak, mati kita udah. Saya bilang mau di bengkel. Saya kuras lah rekeningku, bikin itu, pasang itu ban tubel supaya bagus dia ya kan. Ganti dari ban biasa jadi ban tubel
Saya ganti. Woi, udah semangat sekali bawa motor. Ban baru nih. Bro, anakku mau beli baju seragam. Pramuka nggak ada. Ayo kita ke pasar. Beli lagi. Bro, kami nggak punya beras. Ku beli lagi beras. Ku kasih lagi sama dia. Bawa saya di kebun kacangnya. Kasihan saya begini. Dia nggak kasihan sama saya. Dia cuma minta saya kasihani dia. Saya kuras semua. Hampir sudah nggak ada lagi uang. Ku telepon Sigit. Bro, kirim dulu uangmu 1 juta. Pinjam, nanti ku ganti. Pinjam. Kirim 1 juta. Saya kasih lagi sama dia. Pulang saya tinggal 10.000 di kantung. Sampai saya di Jakarta dengan 10.000. Kadang saya sudah kayak orang gila begitu. Untuk pelayanan saya kasih habis semuanya. Tapi saya sudah terbiasa hidup begitu. Kenapa? Karena saya lebih bagus memberi di pelayanan daripada saya habiskan uang saya untuk hal-hal yang gak penting. Bapak Ibu, mari kita pikirkan. Tadi saya sudah katakan kita punya pelayanan di dalam negeri. Sekarang Sinode mengurus PG-PG seluruh Indonesia. Semua harus satu pintu. Kasih kirim uang kalian ke Sinode. Nanti kami yang kasih gaji pendeta kalian, ya kan? Kasih jemaat kasih sekian, kurang Sinode tambah. Sekarang tiap bulan itu sekitar paling sedikit itu 38 juta kami. Ya lebihnya sampai 45 juta Pak Ton tiap bulan Sinode bantu untuk PG-PG kita supaya bagus. Saya mau datang, saya nggak punya uang. Mau datang ke Manado ini urusan pelayanan ini. Pak Bendara ada uang nggak? Saya beli tiket aja deh. Beli tiket aja. Saya kemana-mana cuma dikasih tiket. Uang jalan saya cari sendiri. Ini kan uang makan cari sendiri. Pokoknya yang penting ada tiket, saya datang ke Manado. Tiket toh. Makanya kemarin saya kasih itu surat yang saya tanda tangan. Saya bilang saya tanda tangan sendiri. Saya antar sendiri. Dan uang antar ke Manado ini 1.650.000. Kalian pikirkan itu. Dan puji Tuhan ternyata jemaat ini pikirkan. Pulanglah saya Pak hari Senin. Terima kasih banyak. Saya berangkat dari sana, uang saya tinggal 65.000. Saya lihat istri muka saya, udah pasang. Dia pikir-pikir ini laki kurang ajar ini. Mau berangkat tinggalkan saya 1 minggu lebih dengan anak, nggak ada dia kasih tinggal uang. Sebelum berangkat pagi-pagi saya telepon Pak Bendahara. Pak Bendahara, so tanggal 31 ini. Harusnya sudah gajian. Saya mau berangkat, mati aku, nggak keluar aku. Ada peda di depan pintu. Ketawa dia setengah mati. Kenapa pendeta? Kita belum gajian. Saya mau pergi, istri saya sudah taruh peda di rumah. Padahal bohong. Supaya cepat Bendahara kirim uang. Pak Fel, kasihan. Masa saya mau keluar mereka nggak makan di rumah, walaupun anaknya ada kan, anaknya sudah pulang kerja kembali di Jakarta. Ya, tapi saya nggak berharap sama anak, ya kan? Saya sebagai kepala saya bertanggung jawab. Tolong transfer dulu gaji saya supaya saya begitu dia transfer masuk, kalau sudah bunyi Pak Brimo, keren banget itu. Saya punya hati udah senang kali ada Brimo begitu bunyi. Brimo itu cuma 2 bunyi, apa ketagihan ditarik atau ada yang masuk kan gitu. Saya pikir karena saya baru telepon Brimo masuk bunyi Pak, langsung saya buka, mantap. Saya lari langsung ke ATM, tarik, saya kasih sama dia, baru dia senyum. Hati-hati Pak ya. Hati-hati ya Pi, baik-baik kok ya Pi. Itu kan enak begitu. Mau jalan kalau pergi muka bangka begini, aduh mau pulang jotaku 1 minggu lebih saya kasih tinggal, mati Mi. Pergi di kamar mandi kau tidur, kan celakaku. Jadi saudara seperti itulah. Iya, orang udah tahu saya nggak punya uang, saya biarin aja. Ya kan, gajian begitu masuk truk langsung saya kirim lagi ke Sinode. Apa yang janji iman saya duluan kasih ke pelayanan. Sebelum saya pakai uang yang dikasih, saya kirim dulu bagian saya. Tanya Pak Tonglo, hari jam sekian dia kirim, jam sekian saya kirim balik apa yang menjadi janji iman saya. Supaya yang sisanya itu saya pakai dengan hati bahagia karena ada bagian Tuhan dari gaji saya. Saya harus pikirkan minimal
2 teman saya bantu dari apa yang saya berikan bagi pelayanan. Kalau saya bikin program, saya harus bertanggung jawab terhadap program itu. Saya bilang teman-teman MS, kita ada bagian untuk PG-PG kita. Setiap kami yang 7 itu tiap bulan ada setoran kami di kas MS. Supaya ada bagian teman-teman kita. Semua uang-uang yang M3 itu terpakai untuk PG. Padahal M3 itu operasionalnya sinode. Kami mengasihi rekan-rekan kami di daerah. Kami harus memberi untuk itu. Gak apa-apa. Saya hampir dibilang sama Pak Bendara, pendeta, kalau hal-hal yang gak penting jangan dikeluarkan uang. Ya kadang saya belanja untuk rumah, untuk kebutuhan di rumah itu pakai uang sendiri. Ini pulang saya mau bersihkan AC, saya nggak mau telepon bendahara nanti kena marah lagi saya. Papa ini pakai uang sembarangan karena AC saya, anak saya pakai kipas, ada AC tapi dia pakai kipas. Kenapa? AC-nya udah nggak dingin. Saya sudah telepon tukang AC, tunggu saya hari Senin jam 3 saya udah sampai, kau datang bikin AC karena saya sudah bawa uang. Nah, ya dapat uang saya kot bahasa sini Pak Ton. Saya jual suara saya. Dapat uang saya pulang, saya kerjakan apa yang perlu saya bikin. Jadi Bapak Ibu kembali, mari kita bersatu, amin ya. Bersatu, kerjasama, tidak hanya lihat di sini. Mulai liriklah teman-teman kita. Untuk Sulawesi Utara ini wilayah besar, kami punya uang paling banyak keluar di sini, sinode. Padahal seharusnya Sulawesi Utara sudah kaya, ya kan? Gereja besar-besar tapi tidak memberi. Saya pergi sosialisasi, saya ngomong sama ketua jemaat, Pak, Bapak belum ada ambil bagian di gereja untuk PG-PG kita. Tolonglah gereja yang kami harapkan jemaat-jemaat besar bisa bantu support teman-teman yang ada di daerah. Teman-teman kita di daerah sana mereka bekerja keras tapi mereka tidak punya uang yang banyak. Kenapa? Karena jemaatnya tidak mampu memberi. Amin. Saya harus menangis dengan mereka. Ketika saya pergi Tahuna, saya duduk menangis dengan pendeta-pendeta di sana. Saya pergi di Alo, saya duduk menangis dengan Pak Uda di situ. Saya bilang, udah cuma kalau kau menangis, aku menangis. Aku gak punya uang. Kalau kau menangis sama Pak Tonglo, dia lap air matamu dengan 100.000. Kalau kau menangis sama ketua sinode, kita duduk sama-sama menangis di sini. Itu. Tapi apa yang aku punya aku akan kasih buat kamu. Saya tidak akan, dan saya pulang Tuhan isi lagi. Nggak pernah kosong, puji Tuhan. Sampai hari ini begitu kosong Tuhan isi. Karena Tuhan tahu saya punya hati bagi pelayanan. Saya nggak pernah kosong. Cukup ada lebih, puji Tuhan. Jadi mari kita bekerja sama. Ayo Bapak Ibu beri apa yang saudara punya. Makin kita begini, makin kita sulit diberkati. Ya, makin kita begini, makin kita sulit diberkati. Prinsip Alkitab harus begini. Amin. Nah, orang kan memberkati bukan begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Masa untuk dirinya. Harus begini, memberkati itu. Kita buka tangan kita berikan. Pelayanan membutuhkan orang-orang, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lebih. Kalau Bapak Ibu nggak punya iman sebesar saya, iman saya, ya kan, paling tidak sebesar biji sesawi kata Tuhan Yesus. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa pindahkan ini gereja dari ini ke laut sana. Bisa, asal punya segitu. Ternyata sebesar biji sesawi juga kita nggak punya kan? Karena itu kita nggak bisa kasih pindah gunung. Karena ternyata yang satu biji sesawi kecil itu kita nggak punya. Itu loh. Tuhan Yesus tantang murid-murid. Petrus dia punya iman yang besar. Begitu dia lihat Tuhan, guru engkau ke itu suruh aku jalan. Mari kau datang. Dia datang dengan iman yang besar sebiji sesawi itu Pak. Dia jalan di atas air. Begitu dia mulai ragu, goyang angin datang, ombak datang, dia mulai ragu, jatuh dia masuk di dalam air. Untung cepat Tuhan tangkap tangannya, karena hilang yang sebiji sesawi itu. Ternyata ada biji sesawi yang nggak mungkin kan orang jalan di atas air, itu hal yang tidak mungkin. Tetapi dia bisa jalan di atas air. Ada imannya sebiji sesawi ternyata. Kadang kita anak Tuhan punya iman sama Tuhan, cuma imannya ke surga.
Iman untuk hal-hal di dalam kehidupan pelayanan kita, kadang kita nggak punya iman di sana. Kita cuma lihat diri sendiri. Ayo Bapak Ibu mulai sekarang pedulilah terhadap sesama kita. Amin. Pedulilah terhadap pelayanan kita. Gereja Alkitab Anugerah membutuhkan. Mau jadi gereja yang kuat, ada kepedulian di antara jemaat satu dengan yang lain. Kalau menjadi gereja yang kuat, kita mau support teman-teman kita yang jauh di sana, yang berjuang. Supaya apa? Supaya gereja kita kuat. Gereja Anugerah tidak akan pernah bisa jadi kuat. Sampai sini sajalah dulu ya. Berikut saya sambung. Pak Tony ingatkan saya. Khotbah Bapak baru bagian 1. Saya ada 2 bagian. Kiranya jadi berkat bagi kita. Saya ingin terus sosialisasi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang Tuhan taruh di hati kami sinode. Untuk buat program-program pelayanan yang melihat kepada orang lain. Kita ada di Indonesia, kita akan melirik lagi ke luar negeri. Saya bilang anak saya sebelum saya tutup, Dek, pernah dia berdiri di sini. Saya khotbah pemuda Pak, berapa tahun lalu Pak Ray masih di sini. Saya khotbah pemuda di sini, terus saya tantang anak muda berdiri altar call. Siapa mau melayani Tuhan? Anak saya liburan pas di sini. Saya kaget sekali Pak, dia berdiri di gereja ini. Saya tantang ada beberapa anak muda berdiri di sini, anak saya berdiri juga. Waktu dia liburan datang ke sini karena Om Ray di sini, Ibu Nova, sini dia beberapa berdiri di sini. Kaget sekali saya Pak. Pulang saya tanya sama dia, Dek, kau doakan apa? Kau berdiri itu loh, nggak main-main, janji dengan Tuhan. Dia bilang, Papi, kan di anugerah perempuan gak boleh jadi pendeta. Lo ngapain kau berdiri? Kan saya tantang orang lo melayani. Dia bilang, Pi, aku berdoa sama Tuhan. Aku gak bisa jadi pendeta di GAA. Tapi aku berdoa supaya aku bisa support pelayanan GAA. Weh, mulia sekali. Begitu dia kerja Pak, itu yang saya ingatkan. Ingat, di Bitung kau berdiri di altar. Kau janji sama Tuhanmu, bukan Tuhanku, Tuhanmu. Sampai kemarin Pak saya ingatkan, Dek, kalau ada gaji, karena dia adik, dia juga kakak, cuma satu-satunya kasihan. Maka saya bilang, Dek, kalau kau jadi rusak habis Papi, nggak ada stok. Iya kan, kalau ada kayak Deon begini ada adiknya kan, rusak dia ada adiknya, ada stoknya. Kalau saya, kalau Pak Tony ada kakaknya bikin rusak ada adiknya. Kalau saya kasihan, habis kau kasih hancur aku. Jadi aku nggak minta banyak, jaga aja baik-baik saksian. Dan saya selalu ingatkan, kau berjanji sama Tuhan, ada bagian Tuhan dalam pekerjaan. Dan itu saya selalu ingatkan. Biar sedikit kau kasih karena itu kau janji sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan tarik janjimu, habis kau selesai. Tuhan kalau tarik main layangan, kalau ditarik tuh naik ke atas. Pulang dapat SK, surat kematian. Kalau saya kasih SK aman, bagi B, kan naik pangkat kah, naik apa kah, kan jadi pendeta kah. Tapi kalau Tuhan kasih SK sama kita, kasihan. Nggak bisa ada lagu-lagu permintaan. Surat kematian. Sebelum datang surat SK dari surga, kerja baik-baik. Amin ya. Mari kita berjuang. Tuhan kasih kita kesempatan bekerja. Kalau Tuhan suruh jadi ini, ambil itu jabatan. Amin. Saya pernah menolak jabatan ini. Kemarin di Toraja saya sudah bilang saya enggak. Tapi ternyata banyak yang pilih saya. Saya kembali lagi, Tuhan terserahmu lah. Mau jadi apa aku ini, kuserahkan aja hidupku. Memang sudah ku kasih sama Tuhan. Pakailah aku biar sakit, biar aku sakit. Untuk Tuhan senang. Saya jalan sampai hari ini. Hatiku senang. Karena saya pengen menyenangkan Papa saya. Mari Bapak Ibu, setiap kali kesempatan Tuhan pakai kita di pelayanan, ambil, jangan pernah tolak. Amin. Karena Tuhan tahu kita bisa melakukannya bersama Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami punya firman yang terus memberi kekuatan bagi kami, mendorong kami. Bagaimana kami harus melayani dengan tulus.
tidak punya motivasi, tidak punya cara yang salah. Tapi kami punya hati yang benar, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, cara yang benar. Kami percaya Tuhan pasti memakai kami menjadi alatnya Tuhan. Selagi ada kesempatan Tuhan berikan bagi kami di dunia ini. Biarlah kami mau berlomba melakukan yang terbaik bagi Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri, karena Tuhan akan terus menyertai kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.